Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudy Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Video kali ini akan membahas tentang apakah kita memilih untuk berinvestasi di apartemen atau landed house. Mana yang lebih bagus, apartemen atau landed house untuk berinvestasi? Teman-teman, kita tahu fakta sedikit mungkin ya, fakta apartemen ataupun juga landed house. Ketika bicara tentang apartemen, maka kita tahu bahwa wah, ini adalah terobosan yang luar biasa dulunya ya, untuk mensiasati atau memberikan solusi kepada sebuah daerah yang kemudian sudah penuh sekali orangnya gitu ya, sehingga sudah tidak memungkinkan lahan di daerah tersebut. Biasanya ini daerah-daerah perkotaan yang sisi urbanisasinya sangat tinggi gitu ya, atau daerah-daerah urban gitu ya. Dan kalau di Indonesia tentu ini daerah-daerah kota-kota besar, ibu kota provinsi dan sebagainya, terutama Jakarta, Jabodetabek, kemudian Bandung, Surabaya ini juga lumayan ya. Kemudian ya daerah-daerah ibu kota nampaknya apartemen ini sudah sangat familiar kita simak ya, kita mendengar dan mungkin kita lihat, dan mungkin Anda juga salah satunya punya apartemen ya. Mungkin tidak satu mungkin satu lantai bahkan, Masya Allah ya, ini luar biasa. Nah, itu fakta apartemen. Kemudian fakta landed house atau rumah yang landed gitu, yang biasa, rumah yang nempel tanahnya lah ya gitu ya, yang punya tanah, punya halaman dan sebagainya. Plus minusnya lah ya, dengan apartemen ini kita nggak sebutkan plus minusnya, tapi nanti kita sudut pandangnya adalah yang baik untuk investasi saat ini, posisi Anda di mana dan sebagainya ya. Nah, untuk landed house ini tentu punya karakteristik yang lebih luas biasanya, kemudian juga ya tadi ya, punya pelataran dan sebagainya, kemudian lebih bisa dinikmati untuk berinteraksi dengan orang dan sebagainya. Kemudian tentu saja juga masih ada kemungkinan banjir nama juga landed house, di tanah gitu ya. Nah, kalau apartemen ya gimana mau banjir, lantai 15 gitu ya dan sebagainya. Ini itu plus minusnya. Tapi kaitan bagaimana terkait dengan harga, ini fakta harga bisa dikatakan ya worth it saja gitu ya, layak saja. Karena kalau kita berbicara terkait harga properti yang Anda dapatkan, penawaran harga properti yang Anda dapatkan, insya Allah adalah harga yang layak sebenarnya. Karena susah untuk membuat sebuah properti ini mempunyai harga-harga yang di luar kebiasaan. Karena apa? Persaingannya cukup ketat dan sebagainya. Jadi harga itu sudah open, sudah terbuka, di pasaran juga nggak ada yang memonopoli dan sebagainya, sehingga penetapan harga ini benar-benar sudah sesuai dengan atau relatif sesuai atau diserahkan kepada pasar, seperti itu. Jadi kalau kaitan dengan harga ya jangan dibandingin, karena tidak apple to apple. Yang kita akan bahas adalah jikalau Anda sekarang punya dana yang cukup untuk rumah ataupun juga apartemen ya, untuk membeli rumah atau apartemen, maka pertanyaannya adalah kemanakah akan Anda investasikan, kemanakah akan Anda belikan untuk tujuan investasi. Itu yang kita akan bahas. Untuk masuk ke bab investasinya, kita yang paling penting kaitan dengan terkait bab investasi adalah bagaimana mau beli rumah atau beli apartemen. Itu biasanya ditanya atau dilihat marketnya. Itu yang Anda jangan sampai salah membeli. Katakanlah bisa jadi di satu tempat Anda cocoknya atau bagusnya beli apartemen, di tempat yang lain tidak bisa disamaratakan. Karena apa? Tadi marketnya. Nah, teman-teman, menurut ya pengamatan saya ataupun juga melihat research-nya, data-data terbaru kaitan dengan apartemen di kota-kota besar di Indonesia, tentu ini akan tergantung dengan apa? Satu yang diperhatikan adalah turnover penduduk di situ, perputaran penduduk dan sebagainya, tingkat urbanisasi di daerah tersebut, tingkat orang pendatangnya ke situ yang kemudian memenuhi sesak kota tersebut, sehingga kemudian semuanya sedang mencari tempat hunian dan sebagainya gitu ya, itu sangat berpengaruh. Kemudian jumlah lowongan kerja di situ ya, di daerah tersebut, itu juga akan berpengaruh nanti kepada pilihan apakah kemudian kita berinvestasi di apartemen ataupun juga di rumah sesuai dengan daerah tersebut. Maka saya sebutkan teman-teman, Anda harus memperhatikan marketnya. Misal nih ya, sangat logis ketika kita
beli apartemen atau berinvestasi di apartemen untuk kota-kota besar. Dan sayangnya ini sangat terbatas. Menurut pengamatan adalah yang masih baik untuk beli apartemen ini tanpa melihat kotanya dan sebagainya, tapi ini faktanya demikian, itu adalah Jakarta dan juga sampai ke Jabodetabek. Tepatnya banget ya sebenarnya di Jakarta. Jakarta tuh masih oke banget terkait apartemen. Karena kenapa? Orang datang di Jakarta untuk level orang yang sudah siap investasi itu rata-rata kemudian membelinya lebih bagus itu apartemen. Karena kenapa? Karena apartemen itu digunakan untuk dua hal. Satu, untuk menikmati kenaikan nilai investasinya atau ROI-nya itu cukup baik di Jakarta. Yang kedua, kemudian itu adalah mudah dijual kembali. Karena apa? Peminatnya banyak. Orang yang silih berganti datang ke Jakarta untuk mencari hunian itu cukup banyak dan apartemen menjadi sasaran utamanya. Satu, kenapa apartemen itu menjadi sasaran utamanya? Kita tahu bahwa apartemen punya fasilitas-fasilitas yang praktis menunjang kehidupan perkotaan. Ya, dari posisi biasanya lebih bagus di tengah kota, kemudian juga fasilitas parkir dan sebagainya relatif ya. Untuk apartemen-apartemen yang bagus, tempat parkirnya aman. Ya, tapi kalau misalnya itu kan ada loadingnya berapa dan sebagainya, itu udah terukur sesuai dengan jumlah jumlah room yang ada di tower tersebut misalnya begitu. Jadi nggak mungkin harusnya sebuah apartemen itu kemudian bermasalah dengan parkiran, harusnya pas gitu loh ya. Nah, kemudahan-kemudahan itulah yang sehingga menyebabkan terpenuhinya kebutuhan perkotaan, tapi benar-benar yang memang harus perkotaan yang urban, dan itu di Indonesia baru di Jakarta saja sekali lagi. Adapun 2018, 2017 kalau nggak salah ya, itu sudah mulai juga pergeseran ke daerah Jabodetabek gitu ya, dengan adanya ratusan hektar yang itu kemudian dibangun sebuah kawasan besar, walaupun mungkin saat ini lagi berhenti dulu seperti itu. Itu masih tidak terlalu manis penjualannya ya, walaupun ya lumayan sih, cuma nggak terlalu manis karena daerahnya juga masih bukan di tengah kota. Maka sekali lagi untuk investasi apartemen itu benar-benar syaratnya adalah perkotaan, karena turnover penduduknya itu kemudian itu sangat dibutuhkan ya untuk jual kembali apartemen tersebut. Bagaimana dengan di Bandung, di daerah-daerah mungkin Surabaya lumayan, kemudian Semarang ya masih belum, kemudian Jogja masih juga belum ya. Kalau Jogja memang sangat-sangat unik, kemudian juga yang lain-lain enggak. Ini benar-benar yang lolos, kalau versi saya itu yang lolos untuk apartemen kita investasi itu adalah di Jakarta. Kalau di Bandung masih sepi-sepi saja, memang harus tepat targetnya. Kalau Anda harus benar-benar memperhitungkan targetnya untuk kemudian dijual kembali. Bandung masih belum menurut saya. Bandung masih landed house. Makanya kalau di Bandung apa yang dicari? Bandung lah misalnya gitu ya, atau daerah-daerah yang lain selain Jakarta, kita cari landed house untuk kemudian berinvestasi di properti karena masih diminati. Kenapa daerah-daerah lain selain Jakarta kemudian masih diminatinya adalah landed house? Cenderungnya prosentasenya tentu berbeda-beda, jomplangnya berbeda-beda. Kalau Jakarta memang jomplang banget, apartemen bagus banget. Kalau daerah lain itu masih sedikit itu apartemen masih kalah dengan landed house ya, untuk arah investasi kita maksud saya ya. Nah, makanya kenapa demikian daerah selain Jakarta ini masih bagus landed house, karena kebanyakan masih daerah atau masih orang-orang setempat masih ada ya, asli kota tersebut masih ada, tidak terlalu penuh sesak dengan urbanisasi ya, sehingga tidak banyak juga orang yang membutuhkan atau lahan-lahan masih banyak bisa dikembangkan, berbeda dengan ibu kota Jakarta. Makanya ada juga wacana kemudian perpindahan ibu kota lah ke daerah Kalimantan dan sebagainya ya, kurang lebihnya untuk nanti memfasilitasi juga investor-investor selanjutnya masuk ya ke Jakarta, seperti itu ya agar tidak terlalu sesak, nanti kesempatan masuk lagi tuh ya. Kemudian juga ada reklamasi di Jakarta, itu untuk apa sebenarnya? Yaitu untuk terus memfasilitasi orang-orang yang terus berdatangan ke Jakarta, karena Jakarta ini masih menjadi sebuah mercusuar ya di Indonesia ini. Selain Jakarta masih belum recommended untuk kemudian kita beli atau investasi di apartemen ya. Di Bandung belum, di kota-kota lain juga belum, masih prosentasenya masih arahnya adalah ke landed house. Tapi bukan
berarti Anda yang mau coba di apartemen kemudian misalnya di Bandung itu kemudian jadi berpindah ke landed house, nggak juga, karena potensinya masih ada juga. Hanya harus benar-benar cerdas dalam mempromosikan, kemudian juga memilih apartemen yang ditawarkannya. Jadi memang harus benar yang prime banget, jangan yang ecek-ecek kalau di kota-kota selain Jakarta. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bukan hanya investasinya saja, tapi juga teman-teman melihat kemanfaatan dari unit yang teman-teman jadikan sebagai instrumen investasinya teman-teman, untuk menaikkan hartanya teman-teman atau menjaga hartanya teman-teman. Ya, jangan hanya itunya saja, tapi juga kemanfaatan dari unit itu ya. Saya sarankan tentu kalau misal perumahan ada konsep syariah itu jauh lebih bagus, atau yang lingkungan perumahan yang dibentuk lingkungannya Islami dan sebagainya. Selain memang nanti ada value tambahan untuk meningkatkan return on investment-nya. Demikian teman-teman. Mangga silakan dikembalikan kepada Anda, hanya diperhatikan tadi beberapa hal terkait strategi kita memilih apartemen ataupun juga landed house. Saya Rudi Miftah Farid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.